Hai, saya Nanda Devi Triana dari kelas akuntansi A, Prodi Akuntansi dengan nomor induk 21020001G. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan juga prinsip dari ekonomi syariah. Yang pertama ada tujuan dari ekonomi syariah, yang isinya adalah untuk menjaga perekonomian agar baik, sejahtera, dan juga tanpa kekacauan. Lalu selanjutnya ada menegakkan keadilan. Kemudian selain itu ada mencapai kesetaraan atau distribusi pendapat. Selanjutnya, prinsip ekonomi syariah. Apabila pendapatan seseorang disebut bisa menjadi haram jika pendapatan tersebut diperoleh dengan cara yang tidak jelas atau tidak baik. Karena sumber daya alam itu sendiri berasal dari alam dan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, manusia harus menggunakan dengan rasa tanggung jawab yang besar. Karena untuk umat Islam sendiri diwajibkan untuk membagikan kekayaannya kepada orang lain. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Febrianti Nur Hasanah, NIM 2102019, kelas akuntansi B. Produk ekonomi syariah adalah produk keuangan dan ekonomi yang diatur sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Produk-produk ini mencakup berbagai sektor seperti investasi, perbankan, asuransi, dan lainnya. Prinsip-prinsip utama dalam produk ekonomi syariah meliputi larangan riba atau bunga, hurar atau ketidakpastian berlebihan, perjudian, dan menghindari investasi dalam sektor yang dianggap tidak etis dalam Islam, seperti alkohol atau industri yang melanggar hukum agama. Berikut ini adalah beberapa contoh produk ekonomi syariah. Perkenalkan, nama saya Lilis Dani dari Prodi Akuntansi B, NIM 2102008. Mudharabah ini adalah bentuk kerjasama antara investor dan pengusaha, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, tetapi kerugian hanya ditanggung oleh investor. Kemudian ada musyarakah, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih yang berinvestasi dalam suatu proyek atau usaha. Keuntungan risiko dan pembagian sesuai dengan kesepakatan, dan semua pihak yang terlibat aktif dalam manajemen usaha. Dan ada juga murabahah, yaitu ini adalah transaksi antara jual beli di mana penjual mengungkapkan biaya pembelian dan menambahkan markup untuk sebagai keuntungan yang telah disepakati. Harga jual dan keuntungan harus jelas di awal transaksi. Perkenalkan, saya Galuh Hafizatun Nikmah, kelas akuntansi B, Prodi Akuntansi, NIM 2102044. Selanjutnya, ijarah, produk sewa atau pembiayaan dengan prinsip bagi hasil antara pihak penyewa, lesi, membayar sewa kepada pihak pemilik lesor untuk penggunaan barang atau jasa dan bisa juga menghasilkan pendapatan bagi lesor. Ijarah mutahiyah bitamlek. Jenis ijarah di mana penyewa memiliki opsi untuk membeli barang sewaan pada akhir periode sewa dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian sukuk. Sukuk serupa dengan obligasi konvensional. Sukuk adalah instrumen utang syariah yang menjual kepemilikan sebagian atas aset atau proyek. Keuntungan yang diperoleh dari pembayaran bagi hasil. Kemudian takaful, produk asuransi syariah di mana peserta berkontribusi dalam dana bersama untuk membantu satu sama lain dalam kasus kerugian atau kebutuhan mendesak. Prinsip berbagi resiko dan saling membantu sangat disarankan. Perkenalkan, nama saya Bilqis Husnaliani dari kelas akuntansi B, nomor induk mahasiswa 2102011. Selanjutnya adalah produk pendanaan. Bentuknya bisa berupa giro, tabungan, deposito, dan obligasi. Hal ini bank tidak menggunakan prinsip bunga, melainkan prinsip yang sesuai dengan syarat akad, wadiah, qard, mudharabah, dan ijarah. Yang berikutnya adalah produk pembiayaan.
dibagi menjadi 4 pola, yaitu bagi hasil menggunakan akad musyarakah dan mudharabah, pola jual beli menggunakan akad murahabah, salam dan istighna, dan pola sewa menggunakan akad ijarah dan ijarah muntahiyah bitamik, dan untuk pola pinjaman menggunakan akad qard. Selanjutnya adalah produk jasa. Umumnya menggunakan akad tabaruk, yaitu tidak mencari keuntungan. Bank hanya menggunakan biaya administrasi saja kepada nasabah. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Thanks for watching. Please subscribe.